Oke bro, kita lanjut Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, hasrat, kesenangan, dan nafsu birahi. Apakah hasrat itu? Hasrat berarti keserakahan untuk mendapatkan lebih banyak. Hasrat itu tidak bisa dipenuhi. Mustahil untuk memenuhi keserakahan untuk mendapatkan lebih banyak, karena lebih banyak itu tidak memiliki batasan. Lebih banyak hanya berarti fenomena yang tidak terbatas. Dirimu memiliki 10 juta, tapi dirimu menginginkan 100 juta. Suatu hari dirimu mendapatkan 100 juta, sekarang dirimu menginginkan lebih banyak lagi. Dirimu menginginkan lebih banyak dan semakin banyak lagi. Apapun yang dirimu dapatkan, jarak antara dirimu dan tujuanmu akan tetap sama, tidak pernah berkurang. Bahkan tidak berkurang 1 inci pun. Itulah sebabnya pengemis adalah pengemis, tentu saja, tetapi kaisar juga pengemis. Keduanya masih mendambakan lebih. Apa bedanya? Tidak ada perbedaan, sejauh menyangkut kualitas kesadaran mereka. Tentu saja, pengemis tidak memiliki banyak, sedangkan kaisar memiliki banyak, tetapi bukan itu intinya. Jarak antara harta pengemis dengan apa yang diinginkannya, dan harta kaisar dengan apa yang diinginkannya, adalah persis sama. Yang satu adalah pengemis miskin, yang lain adalah pengemis kaya, perbedaan sebesar itu bisa dirimu buat. Tetapi keduanya adalah pengemis yang sama. Berada dalam cengkeraman ingin lebih, berarti menjadi sangat eksentrik, tidak fokus. Jika dirimu tidak bisa melihatnya, berarti dirimu sama sekali tidak cerdas. Ini adalah fenomena yang sangat sederhana, sehingga hanya dibutuhkan sedikit kecerdasan untuk melihatnya. Sepanjang hidupmu, dirimu telah mencoba, dan bukan berarti dirimu selalu gagal. Dirimu hanya tampak seperti selalu gagal. Dirimu telah berhasil berkali-kali. Tetapi setiap kali dirimu berhasil, keinginanmu untuk mendapat lebih terpancar lagi, dan dirimu tetap berada dalam posisi yang sama, sengsara, tidak bahagia, frustrasi. Jika dirimu tidak mendapatkan apa yang dirimu inginkan, dirimu akan frustrasi. Jika dirimu mendapatkan apa yang dirimu inginkan, dirimu tetap akan frustrasi. Tampaknya frustrasi adalah takdir mutlak, dari orang yang tidak sadar. Seorang psikiater sedang berkeliling di rumah sakit jiwa. Dia melihat seorang pria memukuli dirinya sendiri, mencabut rambutnya, tampak sangat ingin bunuh diri. Dia dimasukkan ke dalam sel karena dia berbahaya. Psikiater bertanya kepada pengawas, apa yang terjadi dengan pria ini? Kepala pengawas berkata, ia mencintai seorang wanita, ia sangat mencintainya, tetapi ia tidak bisa mendapatkannya. Wanita itu telah menikah dengan orang lain. Sejak saat itu ia berada dalam kondisi seperti ini. Ia ingin bunuh diri, ia tidak ingin hidup. Ia berkata bahwa hidup tidak memiliki makna. Makna hidupnya ada pada wanita itu.
Jika dia tidak bisa mendapatkan wanita itu berarti hidupnya sudah berakhir. Merasa kasihan pada pria itu, ia masih muda dan tampan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melihat sel lain, dan ada pria lain di dalamnya, dan ia bahkan lebih ganas, sangat haus darah. Psikiater bertanya, apa yang terjadi pada pria ini? Kepala pengawas berkata, ini adalah pria yang menikahi wanita itu. Karena ia telah menikahinya, ia ingin membunuh wanita itu, dan jika ia tidak bisa membunuhnya, ia ingin membunuh orang lain, tetapi ia ingin membunuh dan menghancurkan. Ia ingin membunuh seluruh dunia. Wanita itu telah membuatnya gila. Yang satu gila karena ia tidak bisa mendapatkannya, dan yang lain gila karena ia berhasil mendapatkannya. Ini adalah keseluruhan sejarah setiap manusia, kurang lebih. Mungkin tidak terlalu ekstrim, jadi dirimu tidak melihatnya, tetapi perbedaannya hanya dalam derajat. Orang yang dicengkeram keinginan, pasti akan menjadi gila. Buddha berkata, kesenangan. Kesenangan berarti dirimu menganggap tubuh adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Itu adalah kebodohan belaka. Kesenangan tubuh sangat sesaat, itu bukanlah kesenangan sejati. Tetapi setiap orang terperangkap dalam jaring tubuh. Kita dilahirkan sebagai tubuh, tetapi kita tidak perlu mati sebagai tubuh. Jika kita mati sebagai tubuh, seluruh hidup kita akan menjadi sia-sia belaka. Dirimu harus tumbuh dewasa. Ingat, menjadi tua tidak berarti tumbuh dewasa. Semua orang menjadi tua, tetapi sangat sedikit orang, sangat jarang orang yang tumbuh dewasa. Orang yang benar-benar tumbuh dewasa, menjadi seorang Buddha. Tumbuh dewasa berarti dirimu mulai menjadi waspada, bahwa kesenangan tubuh bersifat sesaat, dan itu bisa berubah menjadi kebalikannya, dengan sangat mudah. Misalnya, dirimu suka makan, dan dirimu bisa terus makan terlalu banyak. Kemudian itu menjadi menyakitkan. Itu menyenangkan pada awalnya, tetapi ada batas untuk kesenangan itu. Dikatakan tentang Nero, bahwa ia selalu ditemani oleh 4 dokter. Bahkan ketika ia pergi berperang, ke-4 dokter itu selalu menemaninya. Ketika Nero makan, seluruh pekerjaan para dokter itu adalah membantunya muntah, sehingga ia bisa makan lagi. Ia dulu sangat suka makan, sehingga ia bisa makan 20 kali, 25 kali sehari. Dirimu akan menyebutnya gila, dan ia memang gila. Sekarang, di manakah kesenangan dalam makan? Mungkin ada sedikit kesenangan dalam pengecapan. Di lidahmu ada kuncup-kuncup kecil yang merasakan rasa. Kuncup-kuncup itu bisa dioperasi dengan sangat mudah, dan kemudian dirimu tidak akan merasakan apapun sama sekali. Kemudian seluruh kesenangan makan menghilang. Itulah yang terjadi ketika dirimu demam. Kuncup-kuncup di lidahmu menjadi tumpul, tidak peka, sehingga dirimu makan, tetapi dirimu tidak merasakan rasa apapun. Orang hidup untuk makan,
Hanya sedikit orang yang makan untuk hidup. Jutaan orang hidup hanya untuk makan. Kemanusiaan bisa dibagi menjadi dua jenis orang gila. Satu jenis terobsesi dengan makanan. Jenis lainnya terobsesi dengan seks, dan ada hubungan yang mendalam antara keduanya. Orang yang terobsesi dengan seks tidak akan terlalu peduli dengan makanan, dan orang yang represif terhadap seks akan menjadi terobsesi dengan makanan. Setiap kali suatu negara represif terhadap seks, negara itu menjadi sangat terobsesi dengan makanan. Itulah yang terjadi di India selama berabad-abad. Negara itu telah represif terhadap seks. Itulah sebabnya orang India sangat inventif tentang makanan, manisan baru, ribuan manisan. Dunia sama sekali tidak menyadari semua manisan itu. Dan makanan India sangat pedas, sehingga ketika orang asing datang, dia tidak bisa memakannya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana orang bisa memakannya, makanannya sangat pedas. Mengapa makanan pedas seperti itu? Itu adalah represi terhadap seks. Jika seksmu tidak ditekan, dirimu tidak akan makan makanan pedas seperti itu. Seorang wanita India tidak bisa mengenali, bahkan dalam dirinya sendiri, bahwa dia merasa terangsang. Itu tidak mungkin. Seluruh keinginan harus bergerak menuju makanan pedas. Tetapi keduanya sama, tidak ada perbedaan. Makanan dan seks memiliki satu kesamaan. Makanan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup individu. Tanpa makanan, dirimu tidak akan bertahan hidup. Dan seks dibutuhkan untuk kelangsungan hidup spesies. Tanpa seks spesies akan punah. Fenomena lain, orang yang menjalani kehidupan alamiah tidak akan terobsesi dengan seks atau makanan. Ia tidak akan terobsesi sama sekali. Namun, agama tidak mengizinkan hal itu. Dirimu harus terobsesi dengan sesuatu. Jika dirimu tidak terobsesi, dirimu tidak akan pergi ke kuil, masjid, gereja, dan sinagog. Itulah rahasia sebenarnya dari bisnis mereka. Seluruh bisnis agama ini terus berlanjut, tanpa tanda-tanda akan berhenti. Karena alasan sederhana, bahwa dirimu terus terobsesi dengan sesuatu. Orang yang terobsesi dengan seks akan menjadi kurang egois. Orang yang terobsesi dengan makanan akan menjadi lebih egois, karena makanan berarti kelangsungan hidupnya, dan seks berarti kelangsungan hidup spesies. Lebih baik menjadi seksual dan mengejar kesenangan seksual daripada hidup hanya untuk makan. Negara India telah menjadi sangat egois, karena alasan sederhana, bahwa seks telah sepenuhnya ditolak. Brahmacharya, selibat, telah dikemukakan selama berabad-abad, sebagai salah satu nilai terbesar. Dan hasil akhirnya adalah, bahwa setiap orang menjadi terobsesi dengan makanan. Setiap kali orang terobsesi dengan makanan, mereka menjadi egois, jelas, karena mereka tidak lagi tertarik pada spesies. Immanuel Kant, salah satu pemikir besar dunia, berkata,
Bagiku, ini adalah kriteria mendasar dari semua moralitas, yaitu prinsip apapun yang menghancurkan kemanusiaan, jika diikuti, adalah tidak bermoral. Nah, apa yang akan dikatakan Immanuel Kant tentang Brahmacharya? Jika Brahmacharya diikuti oleh seluruh umat manusia, itu akan menghancurkan umat manusia. Itu akan menjadi fenomena bunuh diri. Menurut Immanuel Kant, Brahmacharya tidak bermoral, lebih tidak bermoral daripada mencuri. Lebih tidak bermoral daripada ketidakjujuran. Lebih tidak bermoral daripada mengingkari janji. Lebih tidak bermoral daripada apapun. Kriterianya adalah, dirimu harus memikirkan apa hasilnya, jika prinsip itu diikuti oleh semua orang. Itu akan menjadi bunuh diri, itu akan menjadi bunuh diri global. Tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk hidup selibat lagi. Hal yang sama berlaku untuk para sannyas, yang disebut sebagai pelarian lama, yaitu pelepasan keduniawian, itu juga tidak bermoral. Jika semua orang mengikuti ide pelarian, dan meninggalkan dunia, dan melarikan diri ke Himalaya, maka seluruh umat manusia akan mati. Faktanya, para mahatma dan orang sucimu hidup, karena dirimu berada di dunia, dan dirimu terus mendukung mereka. Jika dirimu tidak berada di dunia, jika dirimu juga berada di Himalaya, mengikuti orang suci dan mahatmamu, mereka akan mengalami kerugian. Siapa yang akan memberi mereka makan? Siapa yang akan membantu mereka? Mereka harus bunuh diri bersama para pengikut mereka, dan Himalaya adalah tempat yang sangat indah. Jika dirimu ingin bunuh diri, tempat terbaik di dunia. Jika dirimu tidak bisa hidup dengan indah, setidaknya dirimu bisa mati di tempat yang indah. Para mahatmamu didukung oleh orang-orang duniawi, tetapi mereka terus mengutuk dunia. Itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Pelarian adalah tindakan yang tidak bermoral. Kriteria Immanuel Kant memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kenikmatan berarti kenikmatan lidah, makanan, yang sangat kekanak-kanakan, atau kenikmatan seks, yang juga sangat kekanak-kanakan, karena dirimu bukan hanya tubuh, dirimu lebih dari itu. Bangkitlah dari kenikmatan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bersifat psikologis, kenikmatan bersifat fisiologis. Mendengarkan musik yang bagus, atau membaca puisi yang bagus, atau menyaksikan matahari terbenam, atau sekadar menikmati jalan pagi, dan angin yang bertiup melewati pohon pinus, dan musik yang diciptakannya, suara air mengalir, menggetarkanmu. Meskipun itu datang melalui tubuh, ia mencapai lebih dalam daripada makanan atau seks. Itu lebih memuaskan. Namun, itu juga bukan akhir, karena apapun yang psikologis pasti bersifat sesaat. Di balik kesenangan ada kebahagiaan, yang berasal dari jiwa, yang merupakan fenomena abadi. Dirimu melampaui waktu, dirimu melampaui pikiran dan tubuh. Kemudian dirimu tahu siapa dirimu. Kemudian dirimu berfungsi dari pusatmu. Untuk pertama kalinya dirimu tidak eksentrik.
dirimu menjadi terpusat, dirimu tidak keluar dari pusat. Untuk pertama kalinya dirimu memiliki akar dalam keberadaanmu, dan akar-akar itu menghubungkanmu dengan keberadaan, dengan keseluruhan. Dirimu menjadi suci hanya ketika dirimu bahagia. Namun, kesenangan menghalangimu. Kesenangan menghalangimu pada titik terendah. Ingat, aku tidak menentang kesenangan. Aku tidak menentang apapun. Segala sesuatu harus digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai puncak tertinggi. Tubuh itu indah dan menikmati makananmu itu baik. Tapi jangan terobsesi olehnya. Namun, jika orang-orang sucimu terus-menerus mengutuknya, dirimu akan terobsesi olehnya. Obsesi diciptakan oleh orang-orang sucimu. Apapun yang mereka kutuk menjadi obsesimu. Bahkan, semakin mereka mengutuk, semakin menarik jadinya, semakin magnetis jadinya. Aku tidak menentang seks, tetapi aku ingin dirimu melampauinya. Gunakan itu sebagai batu loncatan, gunakan itu sebagai tangga. Itu indah dengan sendirinya, tetapi itu bukan akhir, hanya awal. Jangan berhenti di bab pertama kehidupanmu. Ada lebih banyak lagi nilai tersembunyi yang harus ditemukan. Dan nafsu. Nafsu bahkan jauh di bawah kesenangan. Kenikmatan setidaknya menghargai orang lain. Jika dirimu mencintai seorang wanita, dirimu menghargainya. Dirimu mencintai seorang pria, dirimu menghargai pria itu. Namun dalam nafsu, dirimu tidak memiliki rasa hormat, dirimu hanya memanfaatkan orang lain. Nafsu bahkan lebih hina daripada kenikmatan, ia berada di bawah kemanusiaan. Dirimu hanya memanfaatkan orang lain sebagai sarana. Ketika dirimu bercinta dengan seorang wanita, tanpa rasa hormat padanya, yang sebenarnya dirimu lakukan, tidak lebih dari sekadar masturbasi. Dirimu memanfaatkan wanita itu, hanya untuk menipu diri sendiri. Tidak ada hubungan antara dirimu dan dia. Ketika dirimu pergi ke pelacur, itu bukan kenikmatan, itu nafsu. Dirimu membayar, padahal cinta tidak bisa dibeli, hanya tubuh yang bisa dibeli. Ingatlah ini, ketika dirimu membeli tubuh, tubuh itu adalah tubuh yang mati, jiwanya tidak ada di sana. Wanita itu entah bagaimana menoleransimu karena dia butuh uang. Dia membencimu dari lubuk hatinya, dia ingin membunuhmu. Namun, dia berpura-pura sangat mencintai, sangat sayang, karena dia dibayar untuk itu. Dengan mata tertutup, dia memikirkan hal-hal lain, dia hanya menoleransimu. Dirimu menggunakannya sebagai sarana, dan dia menggunakanmu sebagai sarana. Dia menginginkan uang, dirimu menginginkan tubuh, itu adalah eksploitasi bersama. Leon pergi mengunjungi wanita favoritnya malam itu. Dia membunyikan bel dan mendapati tidak ada jawaban. Kemudian dia mengenakan kacamatanya dan membaca catatan yang disematkan di pintu, sedang berlibur. Lakukan sendiri.
tidak lebih dari itu. Itu adalah praktik masturbasi bersama, itu buruk, itu bahkan bukan kenikmatan. Buddha berkata, semua aliran ini mengalir deras ke arahmu. Hasrat, kesenangan, dan nafsu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.